Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Al-Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang al-kabair, dosa-dosa besar yang merupakan pembahasan dari kitab karya Al-Imam Adz-Dzahabi, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang sangat terkenal ahli hadis dan juga ahli tarikh ya. Kita sampai pada dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima yaitu man'uz zakat. Tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat. Dan insyaallah kita akan bahas dosa berikutnya juga. Yang keenam adalah tentang uququl walidain. Tentang durhaka kepada kedua orang tua. Adapun dosa besar yang kelima, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wailul lil musyrikin. Celaka bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat dan mereka kafir kepada akhirat. Mereka kafir kepada akhirat. Orang yang tidak mau bayar zakat ada dua model ya. Model yang pertama adalah mengingkari kewajiban bayar zakat. Maka orang ini kalau dia muslim, maka dia murtad. Dengan mengingkari adanya kewajiban bayar zakat, maka dia menjadi murtad. Sebagaimana pernah muncul di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi. Ya, mereka menganggap bahwasanya bayar zakat hanya wajib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sudah tidak wajib lagi bayar zakat. Ya, pengingkaran mereka terhadap kewajiban bayar zakat ini menjadikan sebagian mereka murtad. Adapun kalau tidak bayar zakat karena malas ya, karena pelit, maka tidak sampai murtad tetapi menjerumuskan kepada dosa besar, menjerumuskan kepada dosa besar. Adapun ayat yang pertama yang disampaikan Imam Zahabi tentang bahayanya tidak bayar zakat, wa wailul lil musyrikin, kecelakaan bagi orang musyrik. Wail sering diartikan sebagai suatu lembah di neraka jahanam. Bisa diartikan celaka, bisa diartikan dengan nama lembah di neraka jahanam. Nama lembah di neraka jahanam yang sangat panas, yang sangat mengerikan, suatu lembah di neraka jahanam. Timbul pertanyaan, orang-orang musyrik kan memang tidak wajib bayar zakat. Kenapa Allah mengatakan celaka bagi orang musyrik alladzina la yu'tuna zakat, tidak bayar zakat? Ini dijadikan dalil oleh ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya al-musyrikin mukhatabuna bi furu'i syariah. Bahwasanya orang musyrikin meskipun mereka bukan orang Islam, ya, tapi mereka juga diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Syaratnya mereka masuk Islam dulu. Ya, karena mereka tidak menjalankan syariat Islam, maka semakin banyak dosa yang mereka lakukan. Jadi apa yang wajib bagi kita sebenarnya wajib juga bagi mereka. Di antara kewajiban tersebut yang pertama masuk Islam. Yang kedua menjalankan kewajiban-kewajiban seorang muslim. Tatkala mereka tidak masuk Islam dan juga mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas kita, maka semakin besar dosa mereka. Ya, oleh karenanya ketika Allah berfirman tentang para penghuni neraka Saqar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka Saqar? Yani orang-orang kafir. Kenapa kalian masuk dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka ini kafir. Tetapi mereka masuk dalam neraka Saqar ada beberapa sebab. Di antaranya mereka kafir, mendustakan hari kiamat. Di antaranya mereka tidak salat, di antaranya mereka tidak makan, tidak memberi makan kepada anak yatim. Berarti orang kafir itu di antara sebab mereka diazab adalah mereka tidak menjalankan syariat Islam. Ya, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada orang muslim. Karena orang-orang kafir harusnya masuk Islam kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban. Di antaranya adalah zakat. Mereka harusnya bayar zakat, tapi kalau bayar zakat masih Islam dulu. Ya.
karena mereka tidak Islam dan juga mereka tidak bayar zakat, ya. Di antara azab diberikan kepada mereka karena tidak bayar zakat. Seperti dalam ayat ini, wa wailul lil musyrikin, neraka wail atau lembah di neraka bagi orang musyrikin siapa? Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu yang tidak bayar zakat. Allah sebutkan sebab mereka diazab di antaranya karena tidak bayar zakat. Intinya ini menunjukkan bahwasanya tidak bayar zakat merupakan dosa besar, ya. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala yang jelas tentang bahaya tidak bayar zakat, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ketika emas dan perak tersebut pada hari kiamat kelak dipanaskan, ya. Dipanaskan kemudian digunakan untuk menyiksa mereka. Bayangkan, jadi semakin banyak emas perak mereka miliki, semakin Allah menggunakan emas dan perak tersebut untuk menyiksa mereka. Ya, Allah gunakan emas dan perak tersebut untuk menyiksa mereka. Fatukwa biha jibahum, maka dipanaskan kemudian dikai, yaitu disetrika di bagian dahi mereka, wa junubuhum, kemudian di lambung mereka, wa dhuhuruhum, di bagian belakang mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah akibat kalian menumpuk-numpuk harta untuk diri kalian, tidak dibayarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah emas dan perak yang kalian simpan. Ini ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, mengumpulkan dolar, mengumpulkan rupiah, namun zakat tidak dibayar. Ternyata uang yang mereka kumpulkan tersebut digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak untuk mengazab mereka dengan dipanaskan, lantas disetrikakan di dahi mereka, kemudian lambung mereka, di punggung mereka. Ini bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak, disiksa dengan harta yang mereka simpan tersebut. Kenapa mereka tidak bayar zakat? Ya, dan menunjukkan tidak bayar zakatlah dosa besar. Ya. Yang berikutnya, Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bayar zakat hewan ternak. Ya. Kita tahu bahwasanya hewan ternak yaitu ibil, bakar dan ghanam yaitu onta, sapi dan kambing itu ada zakatnya, ya, disebut dengan zakat al-an'am, hewan-hewan ternak. Bagaimana kalau tidak dibayarkan? Kata Nabi SAW, man min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yu'addi minha zakataha illa butiha laha yawmal qiyamati biqa'i qarqarin tantahihu biquruniha wa tata'uhu bi akhfafiha kullama nafadat alaihi ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Saya baca yang artinya, tidak ada seorang pemilik onta, ya, atau pemilik sapi atau pemilik kambing yang tidak bayar zakatnya, ya. Dia tidak bayar kecuali dia akan dilemparkan di suatu dataran. Kemudian datanglah hewan-hewan tersebut, ya, kalau kambing dengan tanduknya, ya. Kemudian menanduknya dengan tanduk-tanduknya, ditanduk orang tersebut karena dia tidak bayar zakat dari hewan-hewan tersebut. Wa tata'uhu bi akhfafiha, kemudian ada yang menginjaknya dengan kakinya, diinjak, ya. Diinjak dengan kukunya, onta menginjak dia ditaruh di atas dataran kemudian diinjak, ditanduk, ya. Kalau yang depan sudah selesai, belakang terus selesai, ulang lagi dari awal. Jadi hewan tersebut baris kemudian menginjaknya, menanduknya, ya. Kemudian mengulang lagi terus demikian. Hatta yuqda bainan nas, sampai selesai. Jadi ini siksaan ini kapan? Siksaan ini adalah di padang mahsyar. Ini belum di neraka. Kalau neraka tadi, ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ini bagi orang yang tidak bayar zakat emas dan perak, maka emas dan perak tersebut dipanaskan neraka jahanam, kemudian disetrikakan di wajahnya, di dahinya, kemudian di lambungnya, kemudian di punggungnya. Adapun ini mereka sudah tersiksa ketika di padang mahsyar, ya. Karena di padang mahsyar sebagaimana kita tahu Allah berfirman wa idzal wuhusyu husyirat, ketika hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satu hewan pun, tidak ada satu seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Jadi hewan-hewan yang dia pelihara dahulu yang tidak dibayarkan zakatnya datang pada hari kiamat di padang mahsyar. Ini dia azab muqaddimah. Ya muqaddimah di azab, diinjak-injak, ditanduk-tanduk oleh hewan tersebut terus. Subhanallah. Hatta yuqda bainan nas. Sampai manusia semua selesai di sidang. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana, di mana hari tersebut seperti 50.000 tahun, yaitu di padang mahsyar. Ya. Subhanallah mengatakan bahwasanya padang mahsyar lamanya 50.000 tahun ya. Setelah itu baru surga dan neraka yang kemudian abadi. Adapun di padang mahsyar dari proses kebangkitan sampai melewati sirat ini 50.000 tahun. 50.000 tahun. Di situ ada tahapan-tahapan manusia, di antaranya dikumpulkan, di antaranya dihisab, disidang, kemudian ada mizan, ada haud, ada zulmah, sampai akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Ada sirat, masuk surga, masuk neraka. Tapi intinya, ketika orang-orang sedang disidang, itu di fase hisab, ini orang-orang sudah duluan disiksa dulu. Orang-orang sedang disidang, dia disiksa. Siksanya bagaimana? Didatangkan hewan-hewan tersebut, kemudian menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya. Ya, sampai manusia diselesaikan dari persidangannya. Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ini dalil bahwasanya dia belum masuk surga atau masuk neraka. Setelah itu baru kemudian dia lihat jalannya. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Atau apakah dia masuk surga atau masuk neraka ya. Ini dalil. Kalau saya mau digambarkan di sini, ikhwan. Jadi siksaan kepada orang yang tidak bayar zakat. Tadi kita sebutkan ya, ada yang tidak bayar zakat emas, zakat emas perak. Ya kalau sekarang adalah duit. Ya. Kemudian ada tadi hadis, ini tadi ayat ya, ini ayat-ayat. Ini ayat dalam surat At-Taubah tadi. Kemudian yang kedua adalah tidak bayar zakat hewan ternak. Ya. Maka untuk yang ini ayat tadi jelas langsung pembahasannya di neraka, ya, disetrika di neraka. Yang tidak bayar zakat hewan ternak, maka pertama disiksa di padang mahsyar. Yang padang mahsyar itu 50.000 tahun rasanya ya. Ya, setelah itu baru kemudian ke depannya surga atau neraka. Surga atau neraka. Nah, setelah dia disiksa dengan ditanduk-tanduk oleh hewan-hewannya, kemudian setelah itu kata Nabi SAW, fayara sabilahu. Setelah itu dia lihat jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar, ke surga atau ke neraka. Ini dalil ya. Ini dia disiksa dulu. Ini dalil bahwasanya bahwa orang yang tidak bayar zakat tidak kafir. Selama dia tidak bayar zakat karena malas, tidak kafir. Karena setelah dia disiksa di padang mahsyar, Nabi masih mengatakan, fayara sabilahu. Dia lihat jalannya. Kalau tidak ke surga, maka ke neraka. Adapun kalau dia kafir, ya pasti ke neraka. Tidak perlu dibilang ke surga atau neraka. Namun ketika Nabi mengatakan dia tidak bayar zakat, ya, kemudian disiksa di padang mahsyar, diinjak-injak oleh hewan-hewan tersebut karena Allah hidupkan kembali hewan-hewan tersebut. Setelah itu kata Nabi, fayara sabilahu imma ilal jannah imma ilan nar, kalau tidak ke surga atau ke neraka. Yang dalil bahwasanya masih mungkin dia dimaafkan setelah itu, masih mungkin. Kalau Allah maafkan dia masuk surga, kalau Allah tidak maafkan dia masuk neraka. Tapi ini dalil bahwasanya orang yang tidak bayar zakat karena malas tidak kafir. Meskipun ancamannya keras, namun dia tidak kafir. Taib. Kemudian Rasulullah menjadikan hadisnya, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Setelah dia disiksa di padang mahsyar,
yang tidak bayar zakat hewan tersebut, maka dia akan lihat jalannya ke surga atau ke neraka. Berarti ada kemungkinan dia dimaafkan. Kalau Allah mengizinkan, Allah maafkan, kalau enggak dia di neraka. Kemudian Nabi menyebutkan tentang orang yang tidak bayar zakat harta. Wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa musila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Adapun orang yang tidak bayar bayar zakat emas dan perak di padang mahsyar sama, maka akan dibuatkan hartanya tadi berubah menjadi syuja'an aqra, hartanya berubah menjadi ular. Syuja' itu ular jantan, aqra yaitu yang tidak ada rambutnya karena begitu kepalanya penuh dengan racun ya. Sebut syuja'an aqra. Kemudian dia melilit orang tersebut. Disisa dengan hartanya berubah menjadi ular ya. Menjadi ular. Ini belum lagi kalau di neraka ya. Setelah itu diperlihatkan lagi, fayara sabila. Kemudian dia lihat, tsumma yara sabila. Setelah itu lihat apa masuk surga atau masuk neraka. Intinya dalil ini menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat, baik bayar zakat emas maupun zakat perak maupun zakat yang lainnya, zakat hewan ternak, kalau dia tidak bayar, maka sangat kemungkinan besar dia disiksa di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Kalau yang zakat hewan diinjak-injak kemudian ditanduk-tanduk, adapun zakat emas dan perak maka akan menjadi ular kemudian melilitnya dan menggigitnya, mematoknya dan seterusnya. Setelah itu dilihat jalannya, apa masuk surga atau masuk neraka terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi menunjukkan dia tidak kafir dan masih ada kemungkinan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi berkata, "Waqad qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mani az-zakat." Sungguhnya Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Wa qala, kemudian Abu Bakar berkata, "Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqatalahum ala man'iha atau laqataltuhum ala man'iha." Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah kalau mereka tidak mau bayar zakat ya, meskipun hanya anak itu artinya al-unsa minal ma'iz, minal waladil ma'iz. Jadi kambing ada dua, ada namanya dha'an maksudnya domba, al-ma'iz artinya kambing yang bukan domba ya. Kambing kalau kita bilang kambing Jawa ya. Domba yang bulunya lebat ya. Adapun yang disebut anak yaitu anaknya kambing, bukan anaknya domba, anaknya kambing tapi yang betina. Artinya suatu barang yang kecil. Ya, anak. Kalau seandainya mereka harus tidak bayar zakat meskipun zakat tersebut nilainya kecil hanya berupa anak kambing yang betina, aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar. Dahulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak bayar, aku akan perangi mereka. Perangi, dipaksa untuk bayar. Dalam riwayat yang lain, wallahi law mana'una iqalan. Demi Allah kalau mereka tidak mau bayar iqal. Iqal itu apa? Ada yang mengatakan iqal adalah ibarat dari zakat setahun. Mereka tidak bayar zakat tahunan, maka aku akan memerangi mereka. Ada yang mengatakan iqal, maksudnya iqal adalah alat untuk mengikat onta. Onta kalau dia lagi duduk maka dikasih pasang ikol. Dia lagi berendam, menderum, maka dia dipasang ikol supaya dia tidak bisa berjalan. Artinya, kalau ternyata ikol tersebut dulu di zaman Nabi mereka bayarkan hanya sebuah tali. Dulu di zaman Nabi mereka bayarkan, ternyata di zamanku kata Abu Bakar mereka tidak mau bayar, aku akan perangi mereka. Jadi harus bayar zakat, Ada yang mengatakan karena ikol tersebut ketika dibayarkan zakat onta sekaligus dengan ikolnya. Allah alam besok, tapi intinya Abu Bakar memerangi orang-orang tidak mau bayar zakat ya. Dan ini terjadi diskusi panjang lebar antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, "Bagaimana ya Abu Bakar engkau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah?" Kemudian Abu Bakar mendebat Umar dan mengatakan, "Aku akan memerangi mereka. Sungguhnya zakat adalah temannya qaulinatus salat. Selalu Allah sebutkan gandengan dengan salat." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Seandainya mereka dahulu di zaman Nabi bayar zakat kemudian mereka tidak bayar sekarang meskipun hanya anak kambing kecil, aku akan perangi mereka. Kalau zaman Nabi mereka bayar zakat, kemudian sekarang mereka tidak bayar meskipun tali, mereka tidak bayar, aku akan perangi mereka." Ini menunjukkan kesungguhan Abu Bakar ketika itu ya. Dan ini menakjubkan. Biasanya Umar yang tegas, Abu Bakar yang lembut. Namun pada kali ini Abu Bakar yang tegas, Umar yang lembut. Akhirnya Umar mengikuti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan dosa besar, tidak bayar zakat dosa besar. Allah berfirman,
Dalam ayat yang lain berkaitan dengan tidak bayar zakat, kata Allah, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum." Janganlah orang-orang yang pelit yang Allah berikan kepada mereka harta mereka pelit tidak mau bayar zakat, ya huwa khairul lahum, mereka menyangka harta yang mereka tumpuk tersebut lebih baik bagi mereka. Kata Allah, "Bal huwa syarrul lahum." Bahkan harta yang mereka tumpuk-tumpuk itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sungguh akan dililitkan harta yang mereka tumpuk-tumpuk itu pada hari kiamat kelak. Ya, mengerikan. Di padang mahsyar sudah disiksa. Subhanallah. Mengerikan. Di padang mahsyar sudah disiksa. Belum lagi di neraka jahanam. Menunjukkan dosanya besar. Di padang mahsyar sudah disiksa. Belum lagi di neraka jahanam kalau Allah tidak maafkan. Walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya milik Allah adalah perbendaharaan langit dan bumi dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya orang yang mengumpulkan harta namun dia lupa untuk bayar zakat, ya, maka sesungguhnya dia menyangka itu baik, dia pelit, ya. Maka dia akan celaka binasa pada hari kiamat. Kalau ya, zakat tidak mahal, ya. Zakat emas dan perak cuma 25%. Zakat duit cuma 25%. Nanti punya uang 100 juta cuma bayar 2,5 juta. Itu pun setahun sekali, bukan tiap bulan, setahun sekali. Kalau Anda berat mengeluarkan 25%, sedikitlah 2,5, bukan 5%, bukan 10%. Ya, sedikit 25%. Itu setahun sekali Anda tidak mengeluarkan, Anda pelit berarti. Wala sabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Dan ini orang-orang yang tidak mau bayar zakat, mereka menyangka kalau duit mereka banyak, mereka lebih baik, maka lebih buruk bagi mereka. Karena harta yang mereka simpan itu akan digunakan oleh Allah untuk menyiksa mereka. Saya ulangi, harta yang mereka tumpuk itu akan digunakan oleh Allah untuk menyiksa mereka. Ya. Kalau berupa hewan akan dibangkitkan dan menyiksa mereka. Kalau berupa emas dan perak atau duit, Allah akan rubah menjadi ular untuk melilitnya, untuk mematoknya. Mengerikan. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian berikutnya kata Al-Imam Az-Zahabi, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a zakat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, kata Nabi, man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra ibilih. Barang siapa yang tidak mau bayar zakat, maka kami akan memaksa mengambil zakat tersebut. Jadi kalau berlaku misalnya syariat Islam dalam suatu negeri, kemudian ada orang tidak mau bayar zakat, maka pemerintah berhak merampas dengan paksa. Bahkan wasyatra iblihi, bahkan bukan cuma kami ambil zakatnya, kami juga ambil setengah daripada onta yang dia miliki sebagai hukuman. Jadi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, namun sebagian ulama mensahihkan, ya. Maksudnya apa? Kalau orang tidak mau bayar zakat, kalau dia bayar zakat normal, maka dia akan bayar onta, misalnya 5 ekor onta, 1 ekor onta dia bayar, ya. Kemudian kalau kambing 40 kambing, 1 ekor kambing, dia sesuai dengan aturan. Tapi ketika dia tidak mau bayar zakat, jadi dia punya kambing 20, diambil zakat, nggak mau bayar zakat. Maka Nabi berhak mengambil zakatnya, ya. Kemudian hartanya dia potong setengah, 50% diambil, boleh sebagai hukuman. Ini namanya ukubah maliyah, hukuman dengan mengambil harta. Ya, sama seperti dia punya onta, sudah punya onta 100, dia tidak mau bayar zakat, harusnya dia bayar zakat. Padahal kalau bayar zakat cuma mungkin bayar 2 atau 3 kambing, dia punya kambing misalnya 40, harusnya dia cuma bayar kambing 1, tapi dia tidak mau bayar kambing. Tidak mau bayar zakat, akhirnya berhak pemerintah mengambil kambingnya 1, kemudian setengah kambingnya diambil, 20 ekor diambil, ya, sebagai bentuk karena dia tidak mau bayar zakat, sebagai bentuk takzir, peringatan, bentuk hukuman. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya ukubah maliyah, ya, tentang boleh memberi hukuman dari pemerintah dengan hukum berupa bayar gharama atau bayar denda. Dan ini tentu ada khilaf, namun sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis ini. Dan ini diterapkan oleh sebagian negara, misalnya kalau orang melanggar peraturan pemerintah, melanggar lampu merah, maka dikasih hukuman berupa bayar. Mereka berdalil dengan hadis-hadis seperti ini, ya, bahwasanya takzir hukuman itu kalau ada hududnya, hukum hadnya, maka nggak boleh. Kalau hukum hadnya misalnya mencuri potong tangan, ya tidak boleh dirubah. Ya, misalnya kisos ada kisosnya, misalnya zina ada rajam atau ada dera, tidak boleh dirubah. Tapi bagi bentuk-bentuk kesalahan yang tidak ada hukuman hadnya secara khusus dari syariat, maka di sini ijtihad. Boleh pemerintah meletakkan hukuman berupa pembayaran jika itu memang membuat masyarakat menjadi jera, ya. Di antaranya mereka berdalil dengan hadis seperti ini. Wallahu alam
bisawab. Intinya Nabi mengancam kalau kalian tidak bayar zakat, maka zakatnya kami ambil sebagaimana mestinya, kemudian kami potong harta kalian menjadi 50% kami ambil. Dan ini hukuman berat. Ini menunjukkan zakat adalah meninggalkan zakat adalah dosa besar. Kata Nabi SAW, azmatun min azamati Rabbina. Yang ini merupakan hak dari hak-hak Rabb kami, atau kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Rabb kami. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dari hadis Bahas bin Hakim an Abi an Jaddihi. Ini sanad dipermasalahkan oleh para ulama, tapi sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, an Yahya bin Abi Katsir. Dia berkata, haddatsani Amir al-Uqaili anna abahu akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Dari Amir al-Uqaili mengatakan ayahnya mengabarkannya bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, yaqul. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. 3 orang pertama kali masuk neraka jahanam. Amirun musallitun, seorang pemimpin yang musallit, itu zalim, menguasai rakyatnya, menzalimi rakyatnya. Ya. Ini yang pertama masuk neraka. Waliyadzubillah. Yang kedua, wa dzu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi. Orang memiliki harta banyak namun dia tidak menunaikan zakat hak Allah, itu zakat dari hartanya. Yang ketiga, yang juga di pertama kali masuk neraka, wa faqirun fakhur, seorang miskin yang sombong. Seorang miskin yang sombong. Ini hadis menunjukkan bahwasanya orang tidak membayar zakat adalah dosa besar, bahkan melakukan dosa besar, bahkan pertama kali masuk neraka jahanam, sudah pertama kali disiksa di padang mahsyar, kemudian dimasukkan juga dalam neraka jahanam. Tapi hadisnya secara sanad dhaif. Hadisnya secara sanad dhaif. 3 orang tersebut adalah pertama amir musallit, yaitu amir yang sombong, yang menguasai rakyatnya, melakukan seenaknya terhadap semena-mena, ya amir atau penguasa yang semena-mena. Yang kedua adalah orang memiliki harta yang banyak namun tidak bayar zakat, padahal cuma sedikit, cuma 2,5%. Kemudian yang ketiga fakhur, ya. Fakir, ya, seorang fakir yang sombong, seorang fakir yang sombong, yang angkuh, ya. Ya, dia bagaimana sombong sementara dia miskin, ya. Ini berarti kesombongannya parah. Kalau orang sombong karena harta yang banyak, karena jabatannya, karena nasabnya, itu biasa terjadi, dan itu juga dosa besar. Bagaimana lagi dengan kesombongan tanpa sebab? Seperti sudah miskin, sombong. Kemudian kata Imam Zahabi, wa an Syariq wa ghairihi an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah, dari Abdullah, qala umirtum bis salati waz zakati faman lam yuzakki fala salata lahu. Kalian telah diperintahkan untuk salat dan zakat. Barang siapa yang tidak bayar zakat maka tidak ada salat baginya. Artinya salatnya dia berdosa, salatnya tidak sempurna, karena zakat adalah korelatus salat. Zakat temannya salat. Allah selalu menyebutkan wa aqimus salata wa atuz zakat. Kerjakan salat, bayar zakat. Ini Allah gandingkan dalam Al-Qur'an dalam banyak. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum fa ikhwanukum fid din. Ya, dalam surat At-Taubah, kalau mereka bertobat dan salat dan bayar zakat, maka mereka lah teman-teman kalian seagama, saudara kalian seagama. Kalau mereka salat dan bayar zakat, maka biarkanlah mereka. Ya. Jadi intinya ini antara dosa besar yang harus diperhatikan oleh kita semua, terutama orang yang memiliki harta. Ya, jangan sampai dia tidak bayar zakat. Ya, kalau dia punya harta banyak dia hitung. Ya, Allah tidak minta dari kita banyak, cuma sedikit, cuma 50%. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Rezeki kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini indahnya syariat Islam. Syariat Islam membolehkan seorang memiliki kekayaan pribadi, ya. Ya, tapi dia punya kewajiban untuk bersosial. Dia punya kewajiban untuk bersosial. Jadi syariat Islam ada di antara kapitalisme dengan sosialisme, ya. Jadi dia tengah-tengah. Boleh seorang punya harta, tetapi dia harus bersosial dengan membayar zakat. Belum lagi sedekah yang lain. Kalau tidak, maka harta tersebut akan membawa kebinasaan baginya, karena harta tersebut akan digunakan untuk menyiksanya pada hari kiamat. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dosa berikutnya, uququl walidain. Uququl walidain yaitu durhaka kepada kedua orang tua, ya. Baik. Sebelumnya Allah berfirman di sini, kata Imam Zahabi, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sungguhnya Rabbmu telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, yaitu tauhid.
Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Ya, di sini ihsanan adalah maf'ul mutlak, takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsana, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Bukannya sekedar berbakti, kata Allah berbaktilah dengan sebakti-baktinya, semaksimal mungkin. Suruh berbakti kepada orang. Ini kebaikan kita, dunia maupun akhirat. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, Allah berikan bagi di dunia, Allah berikan bagi dia akhirat. Kemudian Allah ingatkan, terutama di waktu mereka sudah mencapai masa tua. Kita disuruh berbakti kepada orang tua setiap saat, setiap saat. Ketika mereka masih kuat, ketika mereka masih kaya, kita tetap berbakti sesuai dengan yang kita mampu. Ya. Namun ada kondisi di sana seorang hamba diuji oleh Allah. Ketika orang tuanya di masa tua, masa jompo, dan tidak punya apa-apa, butuh perhatian khusus. Kata Allah, imma yablughanna 'indakal kibar. Kalau ternyata keduanya, ya, atau salah satunya, indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, salah satu atau keduanya sudah mencapai masa tua di sisimu, ya. Indakal kibar, di sisimu. Di sini kata Allah di sisimu, kata sebagian ulama mengatakan isyarat bahwasanya seorang dekat dengan orang tuanya. Apakah orang tuanya tinggal dengan dia kalau itu memungkinkan? Kalau tidak dekat, dia mudah jangkau orang tua tersebut, ya. Jangan sampai terlalu jauh sehingga sulit bagi dia untuk berbakti. Tapi kalau dekat, dia mudah untuk merawat, dia mudah untuk perhatikan, apalagi kalau bisa di rumahnya. Ini yang terbaik. Makanya Allah mengatakan imma yablughanna indaka, tatkala kedua orang tuamu atau salah seorang dari kedua orang tuamu mencapai masa tua di sisimu. Keutamaan orang tua untuk tinggal bersama dengan kita jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Dan itu yang terbaik. Ya. Fala taqul lahumā uffin. Maka janganlah engkau berkata kepada keduanya uff. Uff ini adalah ucapan paling ringan yang menunjukkan tadajjur. Adna kalimatin tadullu ala tadajjur, atau adna kalimatin tadajjur. Kata yang paling ringan yang menunjukkan jengkel, itu namanya uff dalam bahasa Arab. Sampai sebagian ahli tafsir mengatakan kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada ini untuk menunjukkan kejengkelan, maka Allah akan sebutkan. Tapi uff dalam bahasa Arab ini kalimat yang paling ringan yang menunjukkan jengkel. Gitu. Kalau kita itu kejengkelan. Allah bilang jangan ucapkan hal tersebut. Wala tanharuma, apalagi membentak suara, angkat suara di depan mereka. Bahkan kata para ulama, meskipun kau dalam rangka mencegah dia bermaksiat. Misalnya orang tua minum khamr, jangan kita bentak, ayah ini minum khamr terus, enggak boleh. Enggak boleh, meskipun dia sedang melakukan maksiat. Tidak boleh kita bentak dia. Ini perintah umum, tidak boleh. Apalagi dalam rangka mengajak dia kepada kebaikan. Ya. Ketika dia terjerumus dalam maksiat, tidak boleh kita angkat suara kita. Meskipun dia salah, 100% salah, sedang melakukan maksiat. Tidak boleh angkat suara. Mungkin saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan kalau misalnya ada terjadi kesalahan ada salah paham antara kita dan orang tua kita. Mungkin orang tua kita benar atau salah membela kesalahan. Mungkin dia angkat suara, kita jangan angkat suara. Dengarin aja, enggak usah tidak boleh kita bentak orang tua kita. Haram hukumnya, enggak boleh. Bilang uff aja enggak boleh, apalagi kita bentak, ya. Sampai sebagian ulama mengatakan kita memandang sinis kepada orang tua, durhaka, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Enggak boleh menyakiti hati orang tua sedikit pun, enggak boleh. Oleh karenanya tidak boleh membentak kedua orang tua. Wa qul lahum qawlan karim, ucapkanlah perkataan yang baik. Mau nasihati, mau ajak kebaikan, mau menegur, pilih kata-kata yang baik. Ini karena apa? Karena kita dulu pernah dalam perutnya, kita pernah menyusahkannya. Wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu, ya, bagi kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Tawadhu di hadapan kedua orang tua. Kalau kita biasa tawadhu kepada bos, tawadhu kepada ustaz, tidak sombong di hadapan pejabat, maka lebih utama di hadapan orang tua. Lebih utama di hadapan orang tua. Ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika masih kecil. Ya, ini adalah jasa yang tidak pernah kita bisa bayar. Jasa yang tidak pernah kita bayar kedua orang tua kita, yang dengan sebab mereka kita lahir di muka bumi dan dia telah merawat kita ketika kita masih kecil, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat yang lain dalam surat Luqman, "Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayil masir." Ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan yang bertambah-tambah, ya. Kelemahan bertambah-tambah bisa jadi maksudnya semakin lama semakin lemah, semakin sakit. Bisa maksudnya dia seorang wanita sudah lemah, kemudian mengandung juga lemah,
Kemudian kelemahan berikutnya ketika akan melahirkan juga lemah, ketika setelah melahirkan juga lemah, ketika menyusui juga lemah, kelemahan yang terus-menerus bertumpuk-tumpuk gara-gara kita. Gara-gara kita dalam perutnya. Oleh karenanya ada salah seorang saya pernah dengar di Idza'atul Quran, seorang laki dia ingin tahu betapa besar jasa ibunya kepada dia. Maka dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku, coba satu hari kau jangan urus anak kita. Aku ingin urus semuanya. Kalau dia nangis biar saya yang berusaha mendiamkan. Kalau ada susu tinggal nyusui, kasih dot misalnya." Maka dia pun berusaha ngurus anaknya. Subhanallah. Sehari dia capek dengan capek yang luar biasa. Luar biasa, dan ternyata ibu saya begitu sulit dahulu mengurus saya. Jadi orang harus tahu ya, jangan sudah besar kemudian melupakan itu semua. Sok di hadapan ibunya, dia tidak tahu ibunya dulu kalau jahat sama dia mungkin dia jadi nggak tahu ya. Ibunya dulu begitu banyak perjuangan dan yang lainnya ya. Makanya ketika seorang durhaka kepada ibunya, coba lihat istrinya, bagaimana istrinya sulit mengurus anaknya. Ibunya dulu seperti itu mengurus dia. Ya, ibunya dulu seperti waktu ketika mengurus dia ya. Maka ini semua harus kita ingat ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya dari ini semua perintah berbuat baik kepada orang tua, lawannya adalah durhaka. Lawannya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maka aku kabarkan kepada engkau tentang akbarul kaba'ir, dosa paling besar. Fa dzakara minha uququl walidain. Maka Nabi sebutkan di antaranya berdurhaka kepada orang tua. Yaitu yang pertama adalah syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Syirik adalah dosa paling besar berkaitan dengan hak Allah, durhaka kepada orang tua adalah dosa paling besar berkaitan dengan hak manusia. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa definisi durhaka? Apa definisi durhaka? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, saya kumpulkan ya, tentang definisi durhaka ya. Artinya durhaka ya. Durhaka ya. Kapan jadi dosa besar? Maka secara umum ada dua pendapat ada khilaf. Yang pertama pendapat Al-Bulqini, Sirajuddin Al-Bulqini dalam fatwanya, beliau berkata, saya bacakan perkataan beliau, Al-Bulqini. Beliau berkata, "An yu'dhiya al-walad ahada walidayhi bima law fa'alahu ma'a ghairi walidayhi kana muharraman min jumlati saghair, fayantaqilu bi nisbati ila ahadil walidaini ila al-kaba'ir." Yaitu dosa durhaka, kata dia, kalau kau melakukan suatu kesalahan kepada orang lain, kalau kepada orang lain itu dosa kecil, maka bagi orang tua dosa besar. Jadi ini seakan-akan dia mengatakan semua bentuk durhaka ya, adalah dosa besar. Kalau Bulqini seakan-akan dia mengatakan semua bentuk kesalahan kepada orang tua adalah dosa besar. Ya. Meskipun jika dilakukan kepada selain orang tua, kepada selain orang tua merupakan dosa kecil, tapi kalau dilakukan pada orang tua jadi dosa besar. Tapi jika dilakukan pada orang tua jadi dosa besar. Orang tua jadi dosa besar. Ini berat ya. Berat ya. Jadi semua bentuk kesalahan kepada orang tua, Allah larang. Melihat dengan mata sinis kepada orang tua ya, ngangkat suara, semuanya dosa besar. Kalau kita lakukan itu sama orang lain, sama kakak, sama adik, sama teman, sama tetangga, kita yang salah bukan dia yang salah, itu dosa kecil. Tapi ketika itu berkaitan orang tua menjadi dosa besar. Jadi semua dosa kecil, Ibnu Bulqini mengatakan semua kesalahan kepada orang tua kita yang dalam posisi salah, kalau kepada orang lain dosa kecil, tapi bagi orang tua menjadi dosa besar. Berbeda dengan
apa namanya? Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib. Dalam Asnal Matalib dia mengatakan dosa besar saya bacakan ya. Kapan durhaka menjadi dosa besar? Semuanya dosa, durhaka semua dosa. Tapi kapan jadi dosa besar? Dia mengatakan wa huwa an yu'dhiyahuma adzan laisa bihayyin ma lam yakun ma adzahuma wajiban ya. Yaitu semua gangguan namun bukan gangguan kecil yaitu. Gangguan semua gangguan kepada orang tua yang bukan gangguan ringan. Gangguan ringan. Selama sebab gangguan tersebut bukan karena perkara wajib. Maksudnya bagaimana? Kalau ternyata orang tuanya terganggu karena perkara wajib, misalnya kita masuk Islam, ternyata orang tua kafir, dia marah-marah ya nggak urusan karena kita melakukan kewajiban. Ternyata kita gara-gara kita pergi ke masjid, kemudian dia marah-marah, ya menurut kita ke masjid wajib misalnya, ya maka gara-gara kita sholat misalnya, dia marah-marah ngamuk-ngamuk, kamu usah sholat dulu, biarin dia ngamuk kita nggak berdosa, karena kita melaksanakan sesuatu yang wajib. Ya. Misalnya kita nafkahi anak istri kita, orang tua marah, nggak usah dinafkahi, meskipun dia ngamuk-ngamuk kita nggak dosa dan tidak durhaka. Kenapa? Kita sedang menjalankan yang wajib. Ya. Jadi kalau orang tua marah gara-gara kita menjalankan wajib, kata Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bahwasanya itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau kita buat dia marah gara-gara perkara yang lain, perkara yang mubah, ya, dia bilang, nak kamu jangan safar ke sana, oh kita safar aja, nak kamu jangan, ini lagi masa pandemi jangan safar, kita nekat safar, orang tua marah, dosa, nggak boleh. Karena safar kita cuma mau jalan-jalan, tidak wajib. Tidak wajib. Nah, gangguan tersebut yang bukan gangguan ringan, bukan gangguan ringan. Ini tentu kembali kepada urf. Ustaz, kalau gangguannya ringan gimana? Menyakiti, maksudnya jengkelin orang tua tapi jengkel yang ringan. Ya, menurut Zakaria Al-Ansari, kalau gangguannya ringan, ya, gangguan kepada orang tua ringan, maka ini dosa kecil, bukan durhaka. Bukan durhaka. Kalau gangguannya berat, berarti ini yang namanya durhaka, durhaka. Ya, durhaka. Ya, ini pun dosa, bukan durhaka, tapi ini dia dosa kecil. Dosa kecil, ya. Ini lebih ringan daripada pendapat Al-Bulqini. Bulqini kita melakukan dosa kecil kepada orang lain dianggap dosa besar kalau berkaitan dengan orang tua. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau berkata dalam Fathul Bari, "Suduru ma yata'adza bihil walid min waladihi min qaulin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyatin ma lam yata'annatil walid." Jadi Ibnu Hajar punya syarat lagi, syarat Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar. Ya, syarat, ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan suduru ma yata'adza bihil walid min waladihi. Ibnu Hajar kata beliau semua perkara yang muncul dari semua perkara, ya, yang muncul dari anak yang menjadikan orang tuanya terganggu, ya, menjadikan orang tuanya terganggu, baik perkataan maupun perbuatan. Dia ngomong apa bikin orang tuanya jengkel, orang tuanya terganggu. Dia melakukan satu perbuatan bikin orang tuanya terganggu, ya. Maka dia telah melakukan durhaka. Ya, kata Ibnu Hajar, ya, semua perkataan perbuatan anak yang mengganggu atau menyakiti orang tua. Itu adalah durhaka, kecuali dalam kesyirikan, kecuali kalau dia menegur perbuatan syirik, orang tua terganggu tetap aja tegur, atau orang tua yang melakukan maksiat dia tegur, ya. Malam yata'annatil walid. Di sini ada syaratnya. Kata Ibnu Hajar, selama
orang tua tidak ta'annud. Ta'annud itu apa ya? Ta'annud ngeyel kira-kira, bersikeras, ya, keras kepala. Contohnya bagaimana? Contohnya, misalnya dia apa namanya? Dia ada keperluan, dia harus pergi ke sana. Orang tuanya jangan, ya sudah. Terus ada keperluan lagi, bukan perkara itu, ada keperluan penting. Tapi orang tua ternyata begitu, selalu melarang dia dalam perkara yang baik. Selalu dia mau ke sini nggak boleh, di sini nggak boleh main dengan kawannya. Ya dia bisa cari temannya, tapi dia terganggu dengan seperti itu. Mau cari teman ini nggak boleh, mau misalnya dia mau nikah, nggak boleh, mau nikah ini nggak boleh, kamu nggak boleh. Semua pilihan, ada akhwat yang dia ngelamar akhwat semua ditolak, ada ikhwan yang melamar semua ditolak. Namanya ta'annud, keras kepala, tanpa ada alasan yang syar'i. Maka seperti ini seandainya dia melanggar, kata Ibnu Hajar bukan durhaka. Ini contoh maksudnya ta'annud. Ada orang tua tidak memikirkan maslahat anaknya. Kenapa ayah kenapa nggak boleh? Nggak cocok. Dia ikut, pokoknya nggak cocok, begitu aja. Ya, ayah nggak serak, ibu nggak serak. Tapi sudah 20 orang melamar ditolak semua. Ini nggak beres. Namanya ta'annud seperti ini. Ya, ini nggak benar. Seperti anaknya mau ikut pengajian, nggak boleh. Kamu ngaji lewat YouTube terus sampai nggak pernah keluar sama sekali, nggak boleh ikut pengajian. Ini boleh seperti dia. Meskipun orang tuanya marah, dia tidak dikatakan durhaka karena orang tuanya yang ta'annud, ingin menghalangi anaknya dari kemaslahatan. Ini lebih ringan lagi dari Ibnu Hajar. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha meninggalkan segala gangguan kepada orang tua. Lihatlah bagaimana seorang salaf, ya, saya lupa kalau tidak salah, Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sampai dia tidak mau makan sepiring sama ibunya, tidak mau makan. Kenapa? Padahal dia terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Ketika ditanya, dia mengatakan, saya khawatir ibu saya sudah ngelirik satu makanan, kemudian saya ambil tanpa saya ketahui. Ternyata ibu saya pingin, akhirnya saya mengambil makanan yang diingin oleh ibu saya. Saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya, luar biasa, ya. Bagaimana dia tidak ingin menyakiti hati ibunya sedikit pun, sampai tidak berani makan sama ibunya. Ya. Oke, sebagian salah memandang Anda memandang sinis kepada orang tua, itu adalah kata lain daripada Allah melarang Wala taqul lahuma uffin, jangan bilang kepada orang tua. Mama itu, kamu enggak boleh, haram. Masalah durhaka atau tidak ini kembali kepada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan durhaka, ada yang mengatakan bukan. Tapi haram, enggak boleh. Allah tegas larang. Fala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan Apakah dia dosa besar atau tidak? Ini urusan khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau kita jauhi, harus jauhi. Karena kita ngomong merendahkan orang tua, mama itu enggak ngerti. Ini sudah berubah, jadi kelihatan angku di hadapan orang tua. Ini zaman sudah beda, ngangkat suara. Mama masih enggak sekolah. Malu jalan sama mama, subhanallah. Kata-kata yang menyakitkan hati orang tua. Nanti orang tua baper, enggak? Nanti kita juga nanti setelah besar seperti itu. Ya, oleh karena seorang waspada, ya jangan sampai dia akhirnya berbuat dosa kepada kedua orang tuanya. Dan ini dosa bukan main-main, durhaka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Al-walid. Al-walid di sini diartikan ayah dan juga ibu. Ibu mencakup dalam riwayat ini. Wa sakhatullah fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Ini dalil bahwasanya mencari keridhaan orang tua sangat dituntut. Kalau Anda bisa membuat orang tua senyum, bisa membuat orang tua senang mendengar suara Anda, bisa membuat orang tua bangga punya anak seperti Anda, ya, maka Anda akan mendapatkan keridhaan Allah. Ini jelas Nabi yang mengatakan, ya. Carilah keridhaan Allah dengan keridhaan orang tua. Kenapa? Karena keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua. Saya ulangi, al-walid di sini maksudnya adalah ayah dan ibu. Dalilnya apa? Dalilnya al-walid secara bahasa mencakup orang tua, yaitu ayah dan ibu. Pertama, yang kedua datang dalam sebagian riwayat ridallah fi ridal walidah. Ada al-walidah, yaitu keridhaan Allah kepada keridhaan ibu. Yang ketiga, hadis ini riwayatnya tentang pertanyaan seorang lelaki kepada seorang sahabat, ya, kalau tidak salah Abu Dzar, ya, tentang ibunya, ya. Tentang ibunya. Apakah dia menjalankan perintah ibunya? Abu Darda, ya. Apakah ini intinya mohon maaf, ini al-walid ini secara bahasa mencakup ayah dan ibu. Yang ingin saya bahas adalah hadis berikutnya. Mohon maaf, hadis berikutnya
wa anhu alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Al-walid ini maksud saya di sini hadis ini. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, yaitu paling mudah memasukkan dalam surga. Fa in syi'ta fahfaz wa in syi'ta fadayyi'. Kalau kau mau, jagalah pintumu, ya. Kalau kau tidak mau, ya sudah, buang aja pintu itu, ya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-walid awsatu abwabil jannah. Jadi orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Apa maksudnya pintu surga paling tengah? Yaitu mudah memasukkan surga. Enggak usah pergi jauh-jauh ke samping kanan, samping kiri, mudah memasukkan surga. Orang kalau cerdas, kita tahu umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, duit kita terbatas. Kalau ingin masuk surga cepat, berbuat sama orang tua. Al-walid di sini biasanya diartikan dengan bapak, ya, al-walid. Tetapi yang benar ini mencakup ibu. Ini hadis Abu Darda, ya, mencakup ibu. Adapun dalilnya pertama, karena secara bahasa al-walid mencakup ibu, mencakup walidah. Makanya walidain, ayah dan ibu, mencakup ibu. Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang lain ada lafaz al-walidah, yaitu artinya ibu. Kemudian sebab kisah hadis ini adalah pertanyaan seseorang kepada Abu Darda tentang ibunya. Jadi dalam berbakti kepada orang tua, dua-duanya kita perhatikan, ayah dan ibu dua-duanya harus kita perhatikan karena mereka adalah pintu surga. Jadi kalau ternyata ibu kita masih hidup, ayah kita masih hidup, ada dua pintu surga depan kita. Ya, terserah. Kata Abu Darda, ini riwayat apakah dari Nabi atau dari Abu Darda, ada khilaf. Perkataan fa in syi'ta fahfaz, kalau kau berkehendak jaga itu pintu surga, tiap hari kau bisa lihat pintu surga, kau bisa buka pintu tersebut. Kalau kau tidak mau, buang itu pintu, terserah. Ya. Makanya orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya tidak bisa masuk surga itu celaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar wa lam yadkhulil jannah, ya. Sungguh celaka orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jomblo terus tidak bisa masuk surga, ini orang celaka. Kenapa? Berarti pintu surga dia buang. Kesempatan besar dia buang. Ini orang goblok seperti ini, bahlul. Ya. Kenapa? Karena dia masih mendapati kedua orang dalam masa jomblo namun tidak bisa bikin dia masuk surga. Ini orang celaka. Celaka, didoakan celaka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah kaki ibu. Hadis ini dhaif, namun telah datang hadis riwayat yang lain yang sahih ketika seorang berniat untuk berjihad, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ibu masih hidup?" Kata dia, "Masih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Ya. Dalam riwayat yang lain, "Inda rijlaiha." Ya. Dalam riwayat fasammal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka lazimilah ibumu, sungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya atau di sisi kedua kakinya." Ini orang minta izin untuk jihad tapi Rasulullah mengatakan ibu masih hidup, maka lazimilah ibumu. Ini dalil bahwasanya seorang tawadhu di hadapan ibunya, ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh di hadapan ibunya dan melazimi ibunya, berusaha terus untuk mencari keridhaan ibunya karena surga berada di kakinya, ya. Ini harus dihafalkan pada anak-anak, ya. Diingatkan, ya. Surga di bawah kedua telapak kaki ibu, diingat, atau surga berada di sisi kaki ibu. Ini diingat kepada anak-anak, harus kan kita ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayah mengingatkan kepada ibu, ya, kepada anak-anak tentang keutamaan ibu. Ibu mengingatkan kepada anak tentang keutamaan ayah dan seterusnya. Kemudian hadis berikutnya, ada seorang jaa rajulun yasta'dzinuhu fil jihad ma'ahu. Ada seorang laki datang kepada Nabi kemudian minta izin untuk berjihad bersama Nabi. Nabi berkata, "Ahyun walidak."
Apa kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ia masih hidup ya Rasulullah. Rasulullah SAW fa fihi ma fajahid. Maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Ini dalil ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berbakti kepada orang tua butuh jihad. Sampai Nabi mengatakan itu jihad, perjuangan. Kenapa seorang berbakti kepada kedua orang tuanya? Dia harus berjihad dengan mengorbankan waktunya. Dia harus berjihad dengan mengorbankan hartanya. Dia berjihad terkadang mengorbankan perasaannya, terutama ketika orang tua sudah mencapai masa jompo, yang kadang suka emosi, yang kadang suka bicara dengan ngawur, yang kadang suka menyakiti hati anak-anaknya, yang kadang permintaannya aneh-aneh, yang kadang seperti anak kecil, yang kadang harus dicebok dan seterusnya. Maka ini butuh perjuangan. Sampai Nabi menamakan orang yang mengurusi orang tuanya disebut dengan jihad. Dengan jihad ya. Terkadang orang tua aneh ya akhi. Ya ukhti. Wajar, tapi itu orang tua kita tak bagaimanapun. Dan itu kejadian banyak laporan kepada saya. Ya saya pernah dengar suatu cerita yang menakjubkan. Ketika seorang ya, dia mengembala, dia bawa orang tuanya, kemudian orang tuanya dia ikat, kemudian selalu melempar-lempar dia. Orang heran, ini siapa? Ternyata orang gila itu adalah orang tuanya. Yang selalu lempar-lempar dia. Kenapa dibawa? Daripada dia ngelempar orang, mending sama saya ngelempar-lempar saya, kemudian dia lempar sana lari sini untuk menghindar. Orang tuanya senang lempar-lemparin dia. Tapi tetap dia berbakti kepada orang tuanya. Tetap dia berbakti kepada orang tuanya, meski orang tuanya dalam kondisi gila. Ya. Ini orang tua kita tidak gila, ya mungkin ngomong ngawur, mungkin nyakiti hati kita, mungkin tidak adil, membela kakak, membela adik. Tapi dia tetap orang tua kita. Kita pernah, apalagi ibu, kita pernah dalam perutnya. Kalau ayah kita ini berasal dari air maninya, dia pernah mengeluarkan keringat untuk mengkasih makan kita, ya, memberi makan kepada kita. Oleh karenanya, apapun yang terjadi, seorang ya harus berjihad dalam berbakti kepada orang tuanya. Jangan pernah perhitungan sama orang tua. Ya. Korbankan waktu, daripada ente terlalu banyak ngaji tapi ente ternyata tidak berbakti sama orang tua. Terlalu banyak baca Quran tapi tidak bisa berbakti sama orang tua. Terlalu banyak sedekah tapi nggak bisa bersabar dengan orang tua. Ini salah prioritas. Ya, salah prioritas. Saya boleh kalau boleh saya katakan, mending ente pelit tapi ente bakti sama orang tua. Mending ente malas baca Quran tapi ente berbakti kepada orang tua. Ya, kalau saya boleh katakan demikian ya. Mending ente nggak ngaji, bahlul, tapi berbakti sama orang tua, prakteknya jelas. Yang penting ente jangan maksiat, itu saja. Tapi ini rajin ngaji, kemudian kalau bicara Masya Allah, ilmunya tinggi, tapi sama orang tua pelit, perhitungan, tidak pernah perhatian, semuanya lengkap. Ya. Oleh karenanya, berbakti sama orang tua butuh jihad. Apalagi mereka sudah mencapai masa tua, maka kesempatan bagi kita emas untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya untuk masuk surga. Mumpung kedua orang tua masih hidup, benar sudah meninggal kita menyesal. Pintu surga sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Taib. Hadis berikutnya Nabi berkata, wa qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka wa adnak. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang paling utama untuk kita berbuat baik, maka Nabi mengatakan ibumu dan ayahmu dan saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu dan kerabat terdekat ya. Kerabat terdekat. Ini hadis menjelaskan tentang urutan dalam berbakti kepada orang berbakti. Yang pertama adalah ibu, kemudian ayah, saudari perempuan ya karena lebih butuh perhatian, kemudian saudara laki-laki, kemudian kerabat terdekat. Hadis berikutnya dari Nabi SAW, tentunya saya pernah bahas ada khilaf mana yang lebih utama, berbakti sama ibu atau orang tua, ada khilaf, dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jumhur ulama berbakti kepada orang tua kepada ibu lebih utama daripada ayah. Pendapat lain mengatakan berbakti sama ibu dan ayah sama saja. Ini sudah saya bahas dalam tafsir surat Luqman, saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau yang mau tahu silakan dengar tafsir surat Luqman. Baik, diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi berkata, la yadkhulul jannata 'aq wala mannan wala mudmin khamr wala mu'minun bisihr. Tidak mau surga seorang yang durhaka kepada orang tua. Tidak mau surga orang yang mannan, yang selalu mengungkit kebaikan yang dia lakukan sehingga menyakiti orang yang dia bantu. Tidak mau surga orang yang suka minum khamar terus-menerus, kecanduan. Tidak mau surga orang yang beriman kepada sihir. Ini semua dosa-dosa besar, ancaman bagi orang durhaka tidak masuk surga. Kemudian juga Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a Arabiyun faqala," ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Qala al-isyraku billah. Pertama dosa besar syirik kepada Allah. Qala tsumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Qala tsumma uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Tsumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus yaitu yamin ghamus. Apa yamin ghamus? Yaitu
Gomus artinya menenggelamkan, artinya sumpah palsu, sumpah dusta dalam rangka mengambil harta orang, yang sumpah dusta tersebut dalam rangka mengambil harta orang dengan cara yang zalim membuat dia terjerumus tenggelam dalam neraka jahanam, membuat dia terjerumus tenggelam dalam neraka jahanam. Ini 3 dosa besar: syirik, durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak masuk surga seorang anak yang durhaka dan mendustakan takdir. Kemudian juga rawa Isa bin Talha bin Ubaidillah an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitu shalawatil khams?" Bagaimana menurut Anda kalau saya salat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, dan aku salat dan aku puasa Ramadan. Wa adaitu zakat, dan aku bayar zakat. Wa hajjtul baita, dan aku berhaji. Famadza li? Kalau aku sudah melakukan ini semua, apa ya Rasulullah? Sudah salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji. Apa yang aku dapatkan kalau aku sudah melakukan ini semua? Qala man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Barang saya melakukan itu, dia akan bersama para nabi, bersama siddiqin, para syuhada. Illa an ya'uqqa walidayhi, kecuali dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini dalil memungkinkan, dan ini dalil Nabi mengatakan kecuali durhaka kepada orang tuanya. Berarti ini memungkinkan ada orang yang dia salat 5 waktu, yang dia puasa bulan Ramadan, dia bayar zakat, dia haji, tapi ternyata durhaka sama orang tua. Mungkin atau tidak? Mungkin. Nabi mengatakan kecuali kalau durhaka kepada orang tuanya. Nah, kita dapat terkadang kita menakjub, kita dengar ada orang Masya Allah secara ilmu agama Masya Allah, kemudian ngajinya kencang, tapi sama orang tua tidak sabar, sama orang tua bentak-bentak, sama orang tua bermusuhan. Ya, ini bagaimana? Ya, egonya dia kedepankan, merendahkan orang tuanya, menyalah-nyalahkan orang tuanya, sampai balik menuduh orang tuanya yang durhaka kepada dia. Subhanallah, dosa baru, durhaka orang tua kepada anak. Ya. Sampai ada yang seperti itu. Bicara sama orang tua tanpa penghormatan, ya. Dengan berbagai macam dalih yang dia ungkapkan, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kemudian wa an Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah qala haddatsana Abi an Abi Bakrah marfu'an. Ya, dari Nabi SAW, kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Seluruh dosa Allah tunda pembalasannya yang Allah kehendaki sampai hari kiamat kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Maka dosa tersebut akan disegerakan kepada pelakunya, kepada orang yang durhaka. Hadis ini secara sanad hadisnya dhaif, tetapi telah datang hadis yang kuat yang menyatakan bahwasanya tidak ada dosa yang paling cepat untuk disegerakan hukumannya. Wa ma'ama yuddakharu bihi, dengan dosa ada hukuman yang disimpan untuk hari kiamat seperti berbuat zalim, al-baghyu wa qati'atur rahim, seperti berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi adalah pembalasannya disegerakan di dunia, dan kita tahu puncak dari memutuskan silaturahmi adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Tidaklah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Tidak mungkin dia bisa balas jasa orang tuanya. Enggak mungkin. Para ulama mengatakan gimana tidak mungkin? Karena ketika orang tua ngerawat kita masih kecil, kita beol, kita kencing, kita dimandiin sama orang tua. Semua orang tua ketika merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, ingin anaknya jadi besar, ingin jadi orang, sabar merawat anaknya, ya. Dengan penuh cinta kasih, berharap anak ini terus hidup. Adapun anak ketika ngurus orang tuanya, dia kesabaran, ya. Sabar, ya. Mungkin dalam perasaannya sampai kapan orang tuaku seperti ini, repot, ya. Tidak semua anak bisa. Ya, jadi beda antara perasaan seorang orang tua ketika mencebok anaknya, memandikan anaknya, dengan anak yang memandikan orang tuanya. Itu pun kalau dia memandikan. Kalau dia tidak mau, udah ditaruh pati jompo, tinggal bayar, tidak ketemu dengan orang tuanya. Kalaupun dia mandikan orang tuanya, kalaupun dia cebok orang tuanya, dia pasti perasaannya tidak seperti ketika orang tua ngurus dia, mencebok dia ketika masih kecil. Ini tidak mungkin seorang bisa membalas jasa orang tuanya, karena berbeda menyikapinya. Makanya mengatakan la yajzi waladun walidan. Seorang anak tidak bisa balas jasa orang tuanya. Sampai ada seorang kemudian dia memikul orang tuanya ketika berhaji, jalan beratus-ratus kilometer, dia memikul ibunya. Bahkan dalam sebagian riwayat ada seorang mengatakannya, Rasulullah, aku memikul ibuku dalam kondisi sangat panas. Seandainya ibuku jatuh, maka mungkin kulitnya mendidih gara-gara panasnya tanah ketika itu. Apakah menurut Anda aku sudah balas jasanya? Kata Nabi, la wala talqa. Meskipun sekali rasa sakit yang dia rasakan ketika akan melahirkan, itu belum kau bisa bayar.
Itu belum kau bisa bayar. Meskipun dengan setengah mati mikul orang tua, ada orang berhaji dengan mikul orang tuanya dari negeri Yaman, belum bisa membalas jasa orang tuanya. Jadi tidak mungkin seorang anak membalas jasa orang tuanya. Jadi dia hanya berusaha semaksimal mungkin. Kecuali satu kondisi. Kata Nabi, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dia mendapati orang tuanya ternyata jadi budak, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Dan itu tidak mungkin atau sulit terjadi di zaman sekarang. Kenapa kalau dia dapati orang tuanya jadi budak, kemudian dia beli, berarti dia sudah membayar jasa? Karena orang tua seorang ketika jadi budak, wujuduhu ka'adamihi, keadaan dia seperti tidak ada. Karena seluruh kebebasan dia terbelenggu. Dia seperti barang, bisa diperjualbelikan, disuruh-suruh tanpa digaji, ya, tidak boleh ini, tidak boleh, terserah majikannya. Jadi seperti orang terkekang, seperti orang yang tidak ada. Ketika dia beli, orang tuanya dibebaskan, maka seakan-akan dia mengeluarkan orang tuanya dari tidak ada menjadi ada. Seakan-akan demikian. Nah, antum pun demikian, anak. Dahulu antum tidak ada. Maka dengan sebab ayah dan ibu, dengan pertemuan sperma dan sel ovum, maka antum dari tidak ada menjadi ada. Maka Nabi mengatakan, kalau seperti ini kondisinya, baru mungkin bisa dikatakan seorang telah membalas jasa orang tuanya. Dan itu kondisi yang sulit untuk kita dapati sekarang. Baik, berikutnya, masih ada 3 lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khalatu bimanzilatil Kata Nabi, bibi adalah kedudukannya seperti ibu. Para ulama mengatakan, ya, atau dalam hadis menunjukkan, jika ibu kita masih ada, ya kita fokus sama ibu. Kalau ibu kita tidak ada, maka kita fokus berusaha berbuat baik kepada bibi. Bibi itu apa? Saudarinya ibu. Kalau saudarinya bapak namanya ammah. Namun hadis ini disebut dengan saudari ibu. Dalam hadis bahwasanya berbakti kepada ibu bisa menghapuskan dosa. Ya. Dari Ibnu Umar, anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki datang kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ini asabtu dzamban, aku melakukan dosa. Ya. Fahali taubah, apa aku bisa bertobat? Aku melakukan dosa besar. Apa aku bisa bertobat? Qala halaka min ummin, kau punya ibu? Kata dia enggak. Ini dalil bahwasanya kalau Anda berbakti sama ibu, dosa-dosa Anda mudah sekali dihapuskan oleh Allah, mudah sekali. Berbakti sama ibu. Maka ketika dia ingin, saya masih bisa taubat, apakah dosa saya bisa diampuni? Nabi bertanya, halaka min ummin, kau punya ibu enggak? Kata dia enggak. Nabi bertanya lagi, halaka min khalatin, apakah kau punya bibi? Qala na'am, iya saya punya bibi. Itu saudari ibu. Kata Nabi SAW, qala fabirraha, maka berbaktilah kepada bibimu. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada bibi. Kalau ibu tidak ada, maka pahalanya besar, bisa menggugurkan dosa-dosa. Bahkan Nabi mengatakan al-khalah bimanzilatil bibi kedudukannya seperti ibu. Maksudnya dalam hadis ini adalah dalam masalah hadanah, karena hadis ini bukan secara mutlak ya, tetapi hadis ini berkaitan dengan hadanah, tentang kepengurusan. Ini terjadi ketika Nabi SAW hendak berangkat umrah, yaitu umratul qadha sekitar tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW ingin berangkat umrah setelah setahun sebelumnya dilarang umrah oleh orang Mekah. Nabi ingin umrah. Ketika itu Nabi diikuti oleh putrinya Hamzah, ibnatu Hamzah. Ya, sepupunya Nabi, yaitu Hamzah pamannya Nabi. Dia panggil dia Ammi, dia panggil Nabi SAW dengan panggilan demikian. Maka kemudian Nabi ingin umrah, maka anak ini harus diurus, putrinya Hamzah. Maka sahabat berebutan. Di antara yang berebutan 3 orang, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Maka masing-masing menyebutkan dalilnya. Masing-masing rebutan untuk ngurusin anak ini. Zaid bin Harithah mengatakan, innaha ibnatu akhi. Ini perempuan, anak ini adalah putri saudaraku. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah diangkat bersaudara dengan Hamzah bin Abdul Muttalib ketika sebelum berhijrah. Nabi mempersaudarakan antara Zaid bin Harithah dan Hamzah. Sehingga ketika Hamzah meninggal punya anak, Zaid mengatakan saya yang berhak untuk mengurus karena dia adalah putri saudaraku. Karena saya pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Hamzah. Ali bin Abi Thalib mengatakan saya yang berhak untuk, wahai Fatimah, ngurus anak ini. Karena ini adalah ibnatu ammi. Ini adalah putri dari pamanku. Karena Hamzah juga paman Nabi sekaligus pamannya juga Ali bin Abi Thalib. Ini putri pamanku. Urus dia, wahai Fatimah. Ya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga bilang, biar saya ngurus. Kenapa? Khalatuha hiya ibnatu ammi. Pertama, ini adalah putri pamanku karena Hamzah juga pamannya Ja'far. Yang kedua, dia adalah khalatuha tahti. Bibi dia adalah istriku. Bibi dia adalah istri. Kenapa? Karena istrinya Ja'far bin Abi Thalib adalah
Asma binti Umais. Asma binti Umais. Adapun ibunya atau istrinya Hamzah adalah saudarinya Asma binti Umais. Jadi Asma binti Umais adalah bibinya putrinya Hamzah. Maka akhirnya Nabi menyerahkan putri Hamzah tersebut kepada Ja'far. Nabi berkata, al-khalatu bimanzilatil Bosnya bibi sama dengan ibu. Bukan berarti kita harus taat kepada ibu, harus berbakti sebagaimana berbakti kepada ibu. Tidak, ini dalam masalah hadhanah. Tetapi intinya, kalau ibu tidak ada, di antara orang yang kita fokus untuk berbakti kepadanya adalah bibi, saudari ibu. Ya, saudari ibu. Ya. Karena kalau namanya bibi dalam pengurusan, ya, seperti ibunya, karena dia dekat, sayang, lebih sayang ya. Tapi intinya kalau tidak ada ibu sudah meninggal maka fokus kepada bibi karena dengan berbakti kepada bibi bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana dalam hadis tadi yang saya sebutkan. Kemudian Wahab bin Munabbih berkata, "Inna Allah qala ya Musa waqqir walidayka fa innahu man waqqara walidayhi madattu fi umrihi." Allah berkata kepada Musa, ini berkata seorang salaf, Wahab bin Munabbih berkata, Allah berkata kepada Musa, "Wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu." Ya. Karena sungguhnya siapa yang menghormati kedua orang tuanya maka aku akan panjangkan umurnya. Yaitu muliakan orang tuamu. Wa wahabtu lahu waladan yaburruhu, maka aku akan menganugerahkan kepada dia anak yang berbakti kepadanya. Wa man aqwa walidayhi, barang siapa yang tidak memuliakan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Qasartu umrahu, maka aku akan pendekkan umurnya. Wa wahabtu lahu waladan ya'qu, dan aku akan berikan kepada dia seorang anak yang durhaka kepadanya. Ini hati-hati. Ini perkataan Wahab bin Nabi, kalau Anda berbakti sama orang tua, insya Allah anak Anda juga berbakti kepada Anda. Kalau Anda durhaka kepada orang tua, niscaya anak Anda juga durhaka kepada Anda. Wa qala Ka'ab berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, inna Allah la yaj'alu haynal 'abdi idza kana aqani liwalidayhi liyaj'ala lahul 'adzab." Ya, sungguhnya Allah menjadikan kematian seorang hamba jika dia durhaka kepada orang tuanya agar Allah menyegerakan dia azab. Wa inna Allah la yazidu fi umril 'abdi idza kana baran. Sungguhnya Allah menambah umur seorang hamba jika dia berbakti kepada orang tuanya, liyazida birran wa khairan, agar dia semakin bertambah kebaikan dan baktinya. Jadi kalau orang yang intinya yang durhaka maka Allah segera mengambil nyawanya untuk disegerakan azab kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan para jamaah Masjid Al-Ukhuwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.